Timnas Indonesia berpotensi cetak rekor baru. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia jadi sorotan media Vietnam. Harga tiket resmi Timnas Indonesia versus Vietnam. Bintang Vietnam tebar teror jelang lawan Timnas Indonesia. Kabar Marcelino Ferdinand diincar Real Sociedad. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia berpotensi cetak rekor baru. Timnas Indonesia memiliki peluang untuk mencetak rekor jumlah pemain naturalisasi saat menghadapi Vietnam dalam babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim ini berkomitmen untuk tampil dengan kekuatan terbaik demi menjaga harapan lolos ke putaran ketiga. 7 pemain naturalisasi, seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Shane Patinama, Mark Klok, Ivar Jenner, dan Justin Hubner, yang sebelumnya turut dalam skuad Piala Asia 2023, kemungkinan akan masuk dalam daftar panggilan. Jika ketujuh pemain ini dipanggil, Timnas Indonesia akan mencetak rekor jumlah pemain naturalisasi terbanyak dalam sejarah. Sebelumnya, rekor tersebut dipegang oleh skuad Timnas Indonesia pada Piala AFF 2014, yang diperkuat oleh 4 pemain naturalisasi. Namun, dengan proses naturalisasi yang sudah hampir selesai, termasuk pemain seperti Jay Itzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Choeaon, Timnas Indonesia berpotensi melewati rekor tersebut. Jay Itzes, yang telah menjadi warga negara Indonesia, diyakini akan menjadi bagian dari pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Vietnam. Proses naturalisasi pemain lainnya juga akan dipercepat setelah masa reses DPR berakhir pada Senin kemarin. Dengan pemain-pemain berkualitas ini, Timnas Indonesia berharap dapat mencapai kinerja terbaik dan meraih kemenangan penting melawan Vietnam. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia jadi sorotan media Vietnam. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim sangat membutuhkan kemenangan untuk melaju ke putaran ketiga. Namun, Timnas Indonesia menghadapi kesulitan terkait proses naturalisasi 2 pemain, Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye. Meskipun Ragnar sudah datang ke Indonesia pada November 2023, proses naturalisasinya masih berjalan lambat. Tom Haye, yang mengurus naturalisasinya pada Desember 2023, juga belum selesai. Media Vietnam, Soha, menyatakan bahwa Indonesia kesulitan membawa banyak pemain naturalisasi, termasuk Tom Haye dan Ragnar, melawan Vietnam. Mereka percaya proses naturalisasi tidak akan selesai sebelum pendaftaran pemain ditutup. Selain itu, Shane Patinama, bek Indonesia Belanda, mengalami cedera dan tidak dapat bermain melawan Vietnam. Meski PSSI belum merilis skuad resmi, situasi ini menjadi perhatian Vietnam, yang juga berharap lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Harga tiket resmi Timnas Indonesia versus Vietnam. Penjualan tiket untuk pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam telah dimulai, khususnya untuk nasabah Bank Rakyat Indonesia. Gelombang pertama memberikan diskon 20% dari harga tiket yang telah diumumkan. Laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Vietnam akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 21 Maret 2024. Penjualan tiket ini terbuka untuk umum melalui akun resmi PSSI, dan gelombang pertama eksklusif untuk nasabah BRI akan berlangsung pada 4 hingga 6 Maret 2024. Diskon 20% berlaku untuk semua kategori tiket. Pembelian tiket dapat dilakukan melalui laman Bookme Show. Bakal ada 4 kategori yang dijual pada laga Timnas Indonesia versus Vietnam. Kategori pertama adalah Upper Garuda Stand yang dibanderol Rp100.000. Kategori tersebut berlaku untuk seluruh bangku di tingkat paling atas atau tingkat kedua SUGBK Jakarta.
Untuk kategori kedua ada Garuda North Stand dan Garuda South Stand yang dibanderol harga Rp200.000. Kategori ini akan menempati bagian belakang gawang. Kategori berikutnya adalah Garuda East dan West Stand yang dibanderol harga Rp400.000. Penonton akan menempati bangku di sayap timur dan sayap barat stadion. Kategori termahal ada di bagian Premium West dan East yang dibanderol Rp750.000. Harga tersebut belum termasuk diskon dan pajak, biaya admin, maupun asuransi. Bintang Vietnam tebar teror jelang lawan timnas Indonesia. Nguyen Quang Hai, gelandang kunci timnas Vietnam, tengah menunjukkan penampilan impresif bersama Chan FC di Liga Vietnam 2023-2024. Baru-baru ini, Hai mencetak gol spektakuler yang menyelamatkan timnya dari kekalahan melawan Hong Lin Ha Tin FC, menjaga Chan FC di posisi 3 besar klasemen dengan selisih 6 poin dari pemuncak. Gol Quang Hai menjadi angin segar bagi pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier, karena gelandang berusia 26 tahun ini menunjukkan konsistensi di level tertinggi. Total, Quang Hai telah mencetak 5 gol dalam 9 pertandingan di V-League 1 2023-2024, membuatnya menjadi pemain lokal paling produktif di kompetisi domestik. Prestasi Quang Hai semakin mencolok mengingat daftar pencetak gol terbanyak Liga Vietnam biasanya didominasi oleh pemain asing. Meskipun pemain asal Brasil, Rafaelson Fernandes, dari Nam Dinh FC, menjadi salah satu contoh dengan 13 gol dari 11 pertandingan musim ini. Tidak hanya Quang Hai, bek andalan timnas Vietnam, Bui Hoang Viet An dari Chan FC, juga mencatat 4 gol dari 11 laga, meskipun berposisi sebagai pemain bertahan. Kesuksesan keduanya di level klub memberikan kontribusi positif dalam memperkuat skuad timnas Vietnam. Kabar Marcelino Ferdinand diincar Real Sociedad. Marcelino Ferdinand, pemain muda berusia 18 tahun asal Indonesia, menunjukkan potensi besar dalam karir sepak bola. Meskipun masih muda, Marcelino telah mampu bersaing untuk mendapatkan posisi utama di klub Liga 2 Belgia, KMSK Deinze. Selain itu, Marcelino Ferdinand juga telah menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia senior di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Kabar menarik muncul bahwa performa luar biasa Marcelino telah menarik perhatian klub Spanyol, Real Sociedad. Namun, perlu dicatat bahwa sampai berita ini ditulis, belum ada informasi konkret mengenai tawaran yang diajukan oleh Real Sociedad kepada KMSK Deinze terkait Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand berpotensi menjadi pemain kunci di bawah arahan Shin Tae-yong dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan penampilan yang mengesankan, tidak menutup kemungkinan Marcelino dapat menarik perhatian klub-klub top di Eropa dalam waktu dekat.